Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukmana. Saya dari IF22C dengan NIM 22416255201186. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video mengenai tahapan pembuatan database. Tugas ini tuh untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah basis data yang diampu oleh uh, Bapak Adi Rizky. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana sebuah perguruan tinggi itu akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau disebut dengan KKN. Nah, KKN kali ini itu berada di 5 kecamatan. Nah, setiap kecamatan itu memiliki 4 sampai 6 desa. Setiap desa dapat berisi 15 sampai 17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun, setelah memilih desa, mahasiswa itu tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Nah, sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Nah, di sini bentuk IRD-nya yang sudah dinormalisasi. Jadi, kita akan membuat sebuah tabel database yang belum dinormalisasi, nanti akan kita ubah menjadi yang sudah bentuk yang sudah dinormalisasi. Nah, di sini saya mempunyai sebuah tabel mahasiswa yang belum dinormalisasi dengan atribut NIM, nama, kelas, tanggal lahir, prodi, desa, dan penilaian. Langsung aja kita eksekusi tabel mahasiswa ini. Pertama, kita akan merubah dari atribut prodi ini diubah menjadi tabel baru. Kita tulis saja di sini prodi dengan atribut ID prodi, lalu nama prodi di sini, nama prodi, lalu fakultas. Nah, setelah itu kita buat juga atribut si desa ini bakal kita buat jadi tabel baru di sini. Desa dengan atribut ID desa. Setelah itu nama desa. Lalu di sini ada kecamatan. Kecamatan. Nah, di sini ada alamat. Alamat. Nah, di sini kan ada di desa ini kan ada atribut kecamatan. Nah, tadi seperti studi kasus yang satu kecamatan itu memiliki 5 sampai 7. Coba kita cek dulu. Nah, di sini setiap kecamatan itu memiliki 4 sampai 6 desa. Nah, makanya kita taruh atribut si kecamatan ini di bagian tabel desa. Nah, setelah itu di atribut kecamatan ini kita akan buat tabel baru tentang kecamatan. Tabelnya namanya kecamatan di sini. Nah, di dalam atribut kecamatan itu ada ID kecamatan, lalu nama kecamatannya, kecamatan, lalu jumlah desa, total ID, karena biar connect, ini juga biar connect di sini, di desa juga kita buat. Jadi soalnya ini nanti bakal kita jadikan foreign key di database. Lalu setelah itu kita masukin di sini ada alamat. Nah, atribut alamat ini kita ubah menjadi tabel baru juga sama. Alamat. Nah, di dalam alamat ini atributnya ada ID alamat dan nama jalan. Nah, di sini kita tambahin ID alamat juga supaya nanti bakal kita konekin jadi foreign key-nya. Nama. Nah, setelah itu di sini masih ada penilaian, atribut penilaian. Nah, atribut penilaian ini juga sama seperti tadi. Kita bikin
tabel baru, itu penilaian. Nah, di dalam tabel penilaian itu ada atribut ID penilaian, lalu ada nilai, lalu ada jenis penilaian. Nah, kita tambahkan juga di sini si ID. Nah, tambahin ID-nya sudah dinormalisasi. Kita langsung saja ke bentuk pengimplementasian ke dalam aplikasi Workbench ini. Kita di sini sudah membuat database KKN. Jadi kita langsung aja ke table dengan create table. Nah, create table sini kita menyesuaikan dengan apa yang tadi kita buat. Di sini ada table dengan nama mahasiswa. Lalu di sini kita masukin atributnya. Pertama ada name. Nah, name di sini kita buat tipe datanya integer. Lalu kita jadikan dia primary key. Lalu yang kedua ada nama. Nama ini tipe datanya pacar. Lalu kelas tipe datanya pacar. Lalu ada tanggal lahir. Tipe datanya date berarti. Lalu ada ID prodi. Tipe datanya integer. Lalu ada ID desa. Datanya sama, integer. Lalu ada ID penilaian. Dengan tipe data integer juga. Kita apply aja. Nah, di sini ada yang salah. Terus saja. Nah, primary key kita jadikan satu, yaitu pakai name. Nah, udah kita apply. Lalu kita finish. Nah, sini sudah terbuat tabel mahasiswa. Kita buat tabel lagi. Yang kedua berarti kita buat tabel prodi. Dalam prodi ini berarti ada ID prodi, integer, kita jadiin foreign key, primary key. Lalu yang kedua ada atribut yang namanya nama prodi. Nama prodi ini tipe datanya pacar. Lalu kita masukkan fakultas. Dengan tipe data pacar. Nah, habis itu kita apply lagi sama. Nah, ini masih ada yang error ini. Salah nih. Kita primary key-nya pakai ID di prodi. Kita apply aja. Finish. Lalu kita buat tabel lagi namanya desa. Desa ini atributnya berarti ID desa dan tipe data integer, kita jadiin primary key. Lalu terus ada nama desa. Ini pacar. Lalu kita masukin lagi ID kecamatan. Tipe datanya pacar. Nanti kita ubah lagi aja. Ada ID alamat. Ini harusnya tipe datanya tadi integer. Nah, apply aja, kita ubah dulu di sini. Nah, kecamatan ini harusnya integer. Ketika ini belum nih, sama seperti tadi nih. Lalu kita apply aja. Kalau sudah finish, kita buat lagi create table kecamatan berarti.
kecamatan. Kecamatan. Kecamatan berarti ada ID kecamatan. Ini tipe datanya integer, kita jadiin primary key. Lalu di dalamnya ada atribut nama kecamatan, pacar, itu juga ini jumlah desa, berarti pacar juga sama. Nah, kita play aja langsung bawa aja sini. Kita langsung aja apply, finish. Lalu kita buat create table lagi, alamat dengan atribut, berarti ID alamat integer, jadiin primary key. Situ nama jalan, pacar. Nah, udah, kita play aja. Kita edit lagi biar sama. Dah. Kita play aja. Finish. Yang terakhir, kita create penilaian. Kita masukin atribut ID penilaian integer, kita biasa jadiin primary key. Situ dalam penilaian ada lagi namanya nilai, tipe datanya pacar. Situ jenis penilaian pacar juga sama. Nah, kita langsung apply aja. Nilai pacar ini misalnya, ini juga salah. Nah, ID penilaian, nilai, jenis penilaian. Oke, udah, langsung apply aja. Nah, kita udah buat semua table. Jadi kita nyesuaiin dulu di sini. Nah, bahwasannya di mahasiswa itu ada connect antara ID prodi dengan ID prodi, ID desa dengan ID desa, ID penilaian dengan ID penilaian. Jadi kita bakal buat forenski si ID prodi, ID desa, ID penilaian dengan menyesuaikan tabel-tabel yang ada di sini. Oke, langsung aja. Berarti itu ada di mahasiswa. Sini di mahasiswa, masuk di forenski. Nah, kita masukin namanya, ada ID prodi. ID prodi ini ada di prodi, lalu di sini ada ID prodi. Nah, kita apply aja. Nah, dia bakal buat seperti ini. Kita apply aja. Nah, jadi nanti ini bakal jadi forenski yang ada di tabel mahasiswa. Nah, habis itu kita buat lagi. Tadi ada ID, ada ID desa. Salah namanya nih. Coba kita cek dulu. Sini benar-benar forenski. Sini namanya salah. Harus ini. Kita apply aja. Yes. Kita buat ID desa berarti. ID desa, lalu kita klik ID desa di sini. Nah, berarti kita langsung apply aja. Dia bakal jadi forenskinya, dia bakal jadi kunci tamu di tabel mahasiswa. Kita buat lagi di penilaian. Sini berarti penilaian. Ini ID penilaian. Kita apply. Finish. Nah, kan kita udah buat yang di tabel mahasiswa. Kita cek lagi.
di sini di desa ada ID kecamatan, berarti ID kecamatan bakal connect sama tabel kecamatan. Lalu ada ID alamat bakal connect ke tabel alamat di ID alamat ini. Jadi kita bakal buka si tabel desa. Sini tabel desa, sini Forensky. Berarti ada ID kecamatan. Nah, kecamatan dari tabel desa berarti. Dari desa. Terus itu ID kecamatan. Kita apply. Oh, ada yang salah. Bentar. Oh, dari sini salah ini, harusnya kecamatan. Kita apply aja. Oh, bisa. Salah dulu sih. Nama kecamatan, ID kecamatan. Di sininya. ID kecamatan, ID alamat. Coba kita buka ID kecamatan, ada di desa kecamatan. Hai, nggak bisa ya. Nah tadi ada error di kecamatan, ternyata bisa ya guys. Langsung lihat aja. Di situ kita masukin ID alamat di tabel alamat, ID alamat. Kita apply. Kenapa nggak bisa ya? Apply, finish. Nah, setelah semuanya terkonek, kan udah connect semuanya. Siapa yang jadi Forensky? Habis itu kita langsung masuk ke dalam kita pencet database ini, pencet ini. Nah, di sini kita next aja, masukin password. Oke. Salah nih, salah. SQL passwordnya siap. Oke, udah connect nih. So next kita pilih di sini database-nya. Kita next aja. Next, kita execute. Tunggu aja. Nah, kalau udah komplit, kita next aja. Finish. Nah, ini adalah bentuk IRD-nya. Sini ada mahasiswa, ada desa, prodi di sini. Prodi taruh sini aja. Ya bingung. Ada penilaian. Nah, tadi kan kita sudah buat buat Forensky. Nah, jadi di sini ada mahasiswa, dia tuh hubungan antar prodi one to many. Jadi setiap banyaknya mahasiswa itu hanya bisa memilih satu prodi, dan yang mahasiswa ini dengan penilaian hubungannya itu one to many, sama seperti tadi. Jadi si mahasiswa ini hanya bisa banyaknya mahasiswa ini hanya bisa mengambil satu penilaian. Dan juga sama desa tadi, ketentuannya mahasiswa ini hanya bisa milih satu desa. Nah, kecamatan ini dari satu kecamatan itu bisa maksudnya dia tuh banyak desa gitu. Jadi satu kecamatan tuh bisa banyak desa. Dan di sini di dalam banyaknya desa ini kita kan sudah milih desa. Nah, di desa ini tuh kita cuman bisa milih satu alamat. Nah, seperti itu hubungan IRD-nya.
Jadi sekian video saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.